Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Sekelompok besar manusia dan kuda melesat lewat di jalan, menendang debu kuning yang menutupi jalan. Tawa dan kutukan berulang kali bergema di sepanjang jalan. Di belakang rombongan manusia dan kuda, ada beberapa orang yang mendorong kereta kuda dan membawa jubah. Mereka tidak memakai pakaian yang sama dengan tentara bayaran di depan mereka. Ini karena mereka hanyalah beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan membangun tenda di dalam mercenary company. Di antara kelompok pelayan ini, yang wajahnya tertutup debu, seseorang mendorong gerobak dengan topi patah di kepalanya tiba-tiba mendongak. Selain sepasang mata berwarna hitam yang terlihat jelas, sisa wajahnya yang tertutup debu hampir seluruhnya tersembunyi di bawah tanah kuning. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari para budak dengan ekspresi kayu di sampingnya. Memang layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang menyusul lidahnya. Jauh dari kota-kota di dalam kekaisaran Jiama yang bisa dibandingkan. Saat dia menatap tembok kota, yang tampak lebih besar dan lebih mengesankan saat dia bergerak mendekat, pria itu tiba-tiba menghela nafas pelan. Mendengar suara ini, orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan. Melihat situasinya, tampaknya dia berencana untuk mengandalkan perusahaan tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Kelompok itu semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gerbang kota yang sangat besar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan memperhatikan langit di atas tembok kota. Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar, tak berbentuk, di sana. Memang ada sensor energi. Untung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Kalau tidak, sensor energi tak terlihat itu mungkin langsung mengekspos saya. Dengan peralatan panah otomatis yang dimiliki oleh benteng militer semacam ini, saya kemungkinan akan menjadi target mereka untuk ditembak dengan liar jika saya ditemukan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yao Lao, busur biasa akan kesulitan melukainya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang dibuat secara khusus akan membuatnya sangat ketakutan jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap. Bagaimanapun, energi Yao Lao hanya bisa memungkinkan Xiao Yan untuk melepaskan kekuatan, tetapi itu tidak akan menyebabkan tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa bertarung langsung dengan panah otomatis. Apalagi, sebagai kerajaan besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada apapun di benteng ini yang bisa berurusan dengan orang kuat kelas atas. Xiao Yan pernah mendengar tentang apa yang disebut Air Splitting Three Continuous Crossbows, Gutfire Bow, Soul Piercing Arrow, DEL. Hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan mereka dan Xiao Yan tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatan mereka secara pribadi. Saat jaraknya ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao Yan juga mendarat di gerbang kota yang menjulang tinggi itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota, yang bisa dianggap sangat diperkuat, alisnya bertaut erat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti dengan lambat. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambai dan memimpin rombongan menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin perusahaan tentara bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum saat mereka bercakap-cakap dengan para penjaga, nampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Zengui Pass. Mereka berdua bercakap-cakap dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan para penjaga berwajah dingin itu bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang didorong ke tangannya dari pemimpin kompi tentara bayaran. Baru kemudian yang terakhir ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia menunjukkan isyarat tangan kepada orang-orang di belakangnya. Barikade dan hal lain di belakangnya disingkirkan. Melihat bahwa para penjaga sebenarnya tidak menggeledah perusahaan,
Xiao Yan tidak dapat menahan nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Tangannya yang berkeringat menggenggam pegangan gerobak dengan erat saat ia buru-buru menundukkan kepala, mendorong gerobak dan mengikuti rombongan saat mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak memasuki terowongan gerbang kota, bagaimanapun, tangisan dingin dan keras tiba-tiba terdengar, membuat takut kelompok di depan sampai mereka buru-buru berhenti. Siapa orang yang membiarkan mereka dengan sembarangan memasuki kota? Saat teriakan terdengar, suara dari banyak baju besi yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Sesaat kemudian, puluhan tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan berjalan keluar dan melirik perusahaan tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. "Keke, ini Tuan Muda Mengla. Aku sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu, tapi penampilanmu benar-benar menjadi semakin kuat." Melihat perusahaannya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran buru-buru keluar. Ketika dia melihat pemuda berwajah gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyuman dengan cepat terungkap di wajahnya saat dia berbicara dengan sikap menjilat. "Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkan Anda lewat bukanlah masalah besar, tetapi hari ini, saya tidak dapat mengizinkan Anda melakukannya." Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Zhen Guipas harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, "Pergi dan cari mereka satu kali. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang di gambar di tempat." Petik 2. Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman, dan tersenyum tanpa daya ke arah pemimpin perusahaan yang bernama Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka, dan mulai menggeledah perusahaan. Ini buruk. Xiao Yan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pemuda itu muncul sebelumnya. Tanpa diduga, semuanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan mistik Laut Sekte telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan kompi. Mereka menahan gambar itu dan membandingkannya lama sebelum membiarkan mereka lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak kesal dengan tindakan mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, perusahaan tentara bayaran mereka kemungkinan besar tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menyerang mereka, bahkan Do Wang yang kuat pun harus berlindung sementara. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa melawan 10.000 orang sendirian. Pemuda bernama Mengla itu, tangannya ditopang di belakangnya. Matanya sangat dingin hingga seperti ular berbisa. Langkah kakinya bersilangan satu demi satu saat dia perlahan mengikuti rombongan dan berjalan turun. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Tatapannya menyapu para pelayan, yang tubuhnya mengeluarkan bau apak dan wajahnya tertutup kotoran kuning. Dengan suara dingin, dia berkata, "Bersihkan wajahmu." Siasat pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki keangkuhan sedikit pun yang dimiliki oleh tuan muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli tentang statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hatinya, dia merasa ada hal-hal yang sangat merepotkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan terungkap. Hasil untuk diekspos di tempat seperti itu tidak bagus. Mendengar teriakan Mengla, para pelayan dengan ekspresi kaku itu buru-buru menundukkan kepala mereka dengan takut-takut. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menghapus kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan gelap dan dingin Mengla perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia baru saja akan menarik pandangannya,
ketika matanya tiba-tiba diam. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap pelayan berjubah abu-abu di belakang sekelompok orang. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kamu, angkat kepalamu." Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota melontarkan pandangan mereka. Para tentara bayaran juga mengalihkan tatapan tertegun mereka ke arah pelayan berstatus rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu itu menghela nafas lembut, dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi oleh tanah kuning menampakkan sepasang pupil hitam yang acuh tak acuh seperti malam. Tatapan Meng La bersentuhan dengan pupil hitam gelap itu. Dia awalnya terkejut. Mata berwarna hitam yang tergambar di dalam gambar itu muncul di benaknya dengan cara seperti kilat. Ekspresinya segera berubah. Pertarungan sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberinya akal sehat. Oleh karena itu, sebagai refleks bersyarat, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya melesat ke belakang, suara tajam menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya, "Tangkap dia. Dia adalah Xiao Yan." Petik 2. Reaksinya mungkin sangat tajam, tetapi kekuatannya hanya ada di kelas Dousi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja mundur, Xiao Yan tertawa dingin. Tubuhnya bergoyang sedikit dan menyusul Meng La dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang ditembakkan secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat dan dengan keras menghantam dada yang terakhir. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dari tenggorokan Meng La. Wajahnya berubah pucat pasi. Gagal mengambil nyawa Meng La dalam satu pukulan, Xiao Yan baru saja akan menerkam ke depan ketika Meng La buru-buru memamerkan tubuhnya dan pergi ke belakang punggung para prajurit. Benar-benar tidak normal bagi seorang Dousi untuk memiliki tubuh yang gesit. Lebih dari 10, tajam. Tombak panjang yang membawa cahaya samar Doki dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan aura pembunuhan. Mereka memang layak menjadi prajurit yang pernah hidup di medan perang. Hanya tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak dapat dibandingkan dengan tentara biasa. Xiao Yan memutar kepalanya. Meskipun dia telah menghindari tombak panjang, serangan Xiao Yan juga diblokir. Saat dia melihat para prajurit itu berkumpul bersama dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyatukan alisnya dan menarik ke belakang cukup jauh. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tercengang. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Meng La, yang disebut orang paling menonjol di antara generasi muda di Guimeng Pass, terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi wajah mereka menjadi sedikit lamban setelah itu. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu. Xiao Yan yang membunuh Yun Leng dari Mystic Cloud Sect yang merupakan Do Wang. Tiba-tiba, ada seseorang dari dalam perusahaan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera, banyak mata yang berapi-api diangkat. Mendengar suara itu, sepertinya tidak terlalu banyak keserakahan. Sebaliknya, itu berisi rasa ibadah. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi berbeda menatap Xiao Yan dengan saksama. Hal yang mengguncang kekaisaran Mama baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiao Yan yang melawan Mystic Cloud Sect. Menyusul masalah perintah yang diinginkan dari Mystic Cloud Sect, hampir setiap warga di Kekaisaran Majia tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sekte akan dapat memperoleh metode Qi kelas Xuan untuk berlatih Do Qi. Metode Qi kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasaran. Apalagi itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Hadiah murah hati ini cukup bagi banyak orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Xiao Yan, Zhen Gui Pass ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Meng La membengkak keunguan saat dia melirik Xiao Yan dengan kejam. Suaranya serak saat dia berbicara. Tuan Muda Meng La,
saya ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Jalan Zengui ini jelas-jelas milik para pejabat kekaisaran. Kapan menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Misty Cloud Sect? Saya pikir jika masalah ini dikirim ke keluarga kekaisaran magia, saya takut bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiaoyan menyeka kotoran kuning dari wajahnya. Tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang memblokir gerbang kota saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar tawa dingin Xiaoyan, para prajurit juga terkejut. Segera, mereka menjadi sedikit ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik kekaisaran magia, dan tidak ada hubungannya dengan Misty Cloud Sect. Perintah yang diinginkan itu tidak diakui oleh para pejabat. Dengan kata lain, menangkap Xiaoyan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. Sungguh pria muda berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera, seorang pria paruh baya yang mengenakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiaoyan dan berteriak, "Saya adalah wakil komandan, Zengui Pass, Meng Li. Anda telah masuk tanpa izin ke kota penting. Menurut hukum kekaisaran kami, Anda harus ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari rasa sakit pada diri Anda sendiri." Petik 2. Anda Meng Li, anjing dari Misty Cloud Sect itu. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh Meng Li dan merasakan nafas samar yang keluar dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat Qingnya, dia harus berada di sekitar bintang Dowling 2 atau 3. Turunkan dia. Ekspresi Meng Li sedikit gelap dan serius saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung berteriak. Setelah mendengar perintah Meng Li, beberapa ratus tentara elit bersenjata lengkap keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu, mereka mengepung Xiaoyan lapis demi lapis. Tombak panjang dan tajam di tangan mereka berkedip dengan kilau yang tebal dan dingin saat sinar matahari terpantul dari mereka. Karena gagal menyelinap, aku hanya bisa menerobos dengan paksa. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit dari sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul dan muncul. Dia melambai penggaris yang berat dan itu membuat suara angin, hu-hu. Membunuh. Saat dia menatap Xiaoyan, yang telah menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakan terakhir kepadanya, Xiaoyan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Misty Cloud Sect dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan menakutkan yang dia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Jika tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiaoyan, bahkan dalam kondisi prima. Bagaimanapun, orang kuat yang bisa bertarung dengan Dou Zong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di dalam benteng ini. Semuanya berhenti, persis saat para prajurit itu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah, hendak memulai serangan untuk membunuh, teriakan keras tiba-tiba terdengar meledak-ledak. Segera, bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menghantam tanah dengan keras. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li. Dia tertawa dingin, "Meng Li, Silver Armor Army, saya bukanlah orang-orang di bawah Misty Cloud Sect. Jika Anda ingin menjilat Misty Cloud Sect, ambil tindakan sendiri. Jangan berkhayal bahwa Anda dapat menggunakan orang-orang saya untuk bertindak sebagai batu loncatan bagi diri Anda sendiri." Petik 2. Mutai, kamu melihat kekar, pria besar yang muncul. Ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. Silver Armor Army, mundur. Mengabaikannya, pria kekar yang disebut Mutai berbalik, dan menangis ke arah prajurit elit yang telah mengepung Xiaoyan di tengah-tengah mereka. "Ya, Tuan Komandan,
Para prajurit itu tidak ragu sedikit pun ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka mengeluarkan suara, dan menyimpan tombak mereka. Suara mereka begitu teratur sehingga tidak ada gaung sedikit pun. Mereka kemudian diam-diam mundur ke dalam terowongan gerbang kota dan tidak bergerak, seperti tiang kayu. Melihat aksi para prajurit ini, jelas bahwa orang bernama Mutai ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Haha, anak kecil, kamu memiliki keberanian. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mempermalukan Mystical Sect dengan cara seperti itu. Jika saya tidak didikte oleh status saya akan mengundang Anda untuk minum-minum dengan saya. Pria besar, yang seperti pagoda besi, tertawa keras ke arah Xiao Yan. Tawanya seperti guntur. Terima kasih, Komandan Mutai. Situasi, yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, menyebabkan Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat wajah Mutai tampaknya tidak memiliki niat jahat, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya dalam lingkup pekerjaan saya. Jika perintah buronan Mystic Cloud Sekte dikenali oleh para pejabat, maka baru saya dapat menangkap Anda. Namun, itu beruntung, Mutai melambaikan tangannya. Dia melirik Meng Li yang berwajah hijau dan tersenyum sambil berkata, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Zengui Pass ini yang akan menghentikanmu. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi padat tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, Wakil Komandan Meng Li, jika kamu ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari Mystic Cloud Sect, datang dan serang aku sendiri. Bajingan kecil, sombong sekali. Hari ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan tubuh Anda yang terluka ini. Petik 2. Wajah Meng Li bergantian antara hijau dan putih. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan terlibat dalam masalah ini. Sejujurnya, di dalam hatinya, dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiao Yan. Bagaimanapun, bahkan orang yang kuat seperti Yun Leng telah mati oleh tangan Xiao Yan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di Zengui Pass akan turun sampai ke dasar lembah. Karena itu, meskipun dia merasa tidak pasti di dalam hatinya, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju. Sekelompok orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang baru saja mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sect dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang doang. Tangan Mutai disilangkan di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan ki yang kuat dan tegas meskipun tidak sedang marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya pasti, kekuatannya jelas jauh melebihi Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria paruh baya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dowling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup baik, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menyusul lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mutai saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar itu, dengan minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini,
Bahkan ada beberapa pria muda di dalam kekaisaran magia yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan modis. Tentu saja, dengan mata Mutai, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa para penguasa peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mutai merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penguasa ini tak bisa dianggap remeh. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar jika Anda semua perlu mendengarkan saya. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Guipas, peraturan saya adalah hukum saat Anda berkompetisi di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kekuatan kalian berdua tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada area sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, memperbaiki barang juga membutuhkan cukup banyak uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda tentang beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan pertandingan hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertengkar sampai orang lain mati. Jika tidak, jika Wakil Komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat itu? Haha. Sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Mutai, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa di dalam Zhen Guipas ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak dapat bergabung. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Huff. Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah itu bergetar sedikit dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Dengan segera, bau samar darah keluar dari bilahnya. Melihat provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit marah, Mutai hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, "Namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh." Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode Ki Afinitas tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Blood Killer Knife miliknya, yang juga merupakan level rendah kelas Suan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Petik 2. Mutai, kamu berlebihan. Mendengar Mutai benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mutai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara lemah, dia berkata, mulailah. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Mama secepat mungkin untuk menghindari munculnya lebih banyak masalah. Petik 2. Baiklah. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahu. Dia hanya bisa melupakan pemikiran untuk mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, sungguh orang yang sangat sombong. Saat melihat jurus Xiao Yan ini, Meng Li langsung menjadi sangat marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu, pasir kuning mulai menggelora di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang sedang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang.
Pasir kuning secara bertahap menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Doki armor berwarna kuning, muncul di hadapan semua orang. Proyeksi tajam berbentuk pisau ditembakkan dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Doki dan semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba teriakan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat, berdarah, saat itu langsung menusuk ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Teknik do pisau berdarah dari orang ini semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan bintang 4 biasa Dowling akan kesulitan menerimanya. Mutai tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan, yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya di sekitar dado Si. Jangan bilang ini kekuatan sejatinya. Petik 2. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan bersinar di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiao Yan yang aneh. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Dentang, tangan Xiao Yan diangkat dengan lembut. Penguasa Suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan yang ganas. Segera, percikan terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata itu bersentuhan, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang penguasa Suan berat dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah memerah Meng Li, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikit pun. Sungguh kekuatan yang kuat dan sepertinya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya ini sangat unik. Hanya melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dado Si. Alis Mutai berkedut tanpa sadar saat dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhenggui Pass, tetapi bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memotong kepala bandit yang arogan dan lalim dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin keluar dan menunjukkan kekuranganmu. Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik daun saat itu menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyembur keluar. Gluk. Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kilogram. Dia segera dan dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia membentur tembok kota dengan keras. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera,
dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti kepompong. Armor Doki di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih kuat? Petik 2. Diam. Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Lama kemudian sebelum ada seseorang yang mengerang pelan. Seseorang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kalah dan langsung muntah darah hanya setelah satu kali pertukaran. Pria muda yang tampaknya bahkan tidak berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan ini. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah murah hati untuk menangkap Xiao Yan, langsung melepaskan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara ganas yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh penatua Yun Leng benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat sekelas Do Wang. Bahkan jika kompi tentara bayaran ini akan menyatukan semua kekuatan mereka, sepertinya itu masih belum cukup untuk menangani beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahuku agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mutai perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, "Xiao Yan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi, cepat." Petik 2. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling. Keringat dingin mengucur di dahinya. Pikiran di dalam hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zong Yun San, Yao Lao sama sekali tidak terlihat takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu tadi? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Mutai dan bertanya, "Panglima tertinggi Mutai, bolehkah saya tahu jika saya bisa pergi sekarang?" Tentu saja. Saya telah mengatakan bahwa selama Anda mampu mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zhenggui Pass ini. Mutai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan. Seketika, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekelilingnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. "Komandan Mutai, aku akan membalas budi ini untuk Muklan di masa depan." Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Mutai yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mutai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li. Tatapan Xiao Yan beralih ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiao Yan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan santai. Suara samar miliknya itu, bagaimanapun, diam-diam dikeluarkan. "Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali."
Jika saatnya tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiaoyan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Petik 2. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Multai tanpa sadar berubah sama sekali tanpa ekspresi. Meminta Dozong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jiama. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.